Masalah berikutnya ini pertidaksamaan logaritma ya. Kita diminta menentukan penyelesaian pertidaksamaan logaritma. Nah, ini basisnya ini ya, seper X kuadrat kemudian ditambah 1. Ini basis logaritmanya. Numerusnya ya. Numerusnya di sini adalah X per 2 kemudian lebih besar dari 1. Nah, ini bentuk pertidaksamaan logaritmanya. Nah, pertama-tama yang harus kita lakukan ini syaratnya dulu aja nih, supaya kita nggak lupa. Jadi untuk masalah bentuk logaritma ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Ya, dari basis nih, yang ini nih, yang 1 per X kuadrat tambah 1 ya. Ini basisnya nggak boleh negatif. Dia harus lebih besar dari 0. 0 pun nggak boleh ya, makanya ini nggak boleh kasih sama dengan. Harus lebih besar dari 0. Nah, kemudian basisnya juga dia nggak boleh bernilai 1. Ingat, itu syarat dari logaritma yang ya seharusnya kalian udah tahu ya. Ini basis yang sama, ini nggak boleh juga bernilai 1. Ini syarat ini. Ya, jadi basisnya harus positif, tapi dia juga nggak boleh bernilai 1. Nah, untuk masalah yang ini dulu nih. Ini kelihatannya aman nih. Ini dipastikan seper X kuadrat tambah 1 ini dipastikan positif. Kenapa? Karena kan di sini X-nya dikuadratin. Namanya suatu bilangan dikuadratin, pastilah ini positif lah ya. Pasti ini positif. Kalau kita tambah 1 ya pasti positif dong. Sehingga aman ya. Ini dipastikan lebih besar dari 0 bentuk ini. Jadi kita nggak usah carikan X-nya. Ini dipastikan X elemen real, semua bilangan real ya, yang kalau kita masukin ke bentuk pecahan ini ke X-nya, dipastikan ini positif. Ya, jadi memenuhi syarat yang ini. Nah, yang ini aja nih. Ini si 1 per X kuadrat tambah 1-nya nggak boleh bernilai 1. Ya jelas, kita harus carikan nilai X yang ya ini yang menyebabkan, nah ini bentuk ini jadi 1. Nah, itu nggak boleh. Gini aja, coba kita kali silang dulu aja ya. Jadi nanti 1 tidak sama dengan X kuadrat tambah 1 kali 1 ya X kuadrat tambah 1 tentunya. Nah, nantinya yang plus 1 pindah aja. 1 min 1 ya 0. 0 tidak sama dengan X kuadrat, jelas lah. Ini X-nya tidak boleh bernilai 0 dong. Ya kan? X kuadrat tidak boleh bernilai 0. Ya X-nya nggak boleh bernilai 0. Karena 0 kuadrat nanti jadi 0 di sini. Ya, jadi yang tidak diperbolehkan nilai X di sini yaitu 0. 0 nggak boleh nih. Karena kalau sampai kejadian X-nya 0, nanti 0 kuadrat tambah 1 kan 1. 1 per 1 ya jadi 1 nilainya. Nggak boleh kan? Ini syarat basis tidak boleh bernilai 1. Nah, itu syaratnya. Kemudian ini baru yang basis ya. Ini coba kita tuliskan dulu. Ini syarat dari basis. Nah, numerus yang ini yang X per 2 nih. Ini punya syarat juga yang numerus. Nggak boleh sembarangan. Ya, syarat yang numerus bahwa X per 2-nya si numerus ini sama dengan basis. Dia mesti positif juga. Haruslah lebih besar dari 0. Cuman kalau numerus nggak masalah kalau bernilai 1. Nggak masalah. Kalau basis kan tadi nggak boleh. Dia nggak boleh bernilai 1. Kalau numerus nggak masalah. Kalau di sini munculnya log 1, nggak apa-apa. Ada nilainya. Ya, jadi X per 2 haruslah lebih besar dari 0. Nanti kalau pertidaksamaan ini kita kalikan 2, ya X per 2 kali 2, ya jadi X lebih besar dari 0 kali 2, ya 2. 0 kali 2 ya 0 maksudnya ya. Nah, ini. Paham ya? Nah, ini syarat numerus yang harus dipenuhi bahwa X-nya lebih besar dari 0 di sini. Ya, basisnya tadi X-nya tidak boleh bernilai 0. Nah, baru sekarang ke soalnya nih. Ke soal pertidaksamaan logaritmanya. Ya, coba kita geser dulu ya. Nah, ini soalnya ya. Kita akan carikan ya solusi yang memenuhi bentuk pertidaksamaan logaritma ini. Nah, nanti udah dapat solusinya, ya kita iris dengan yang solusi dari syarat ya. Oke, nah ini masalah pertidaksamaan logaritma tuh ada sifatnya. Jadi gini, kalau misalkan kita punya katakanlah A log B ya, A log B, ya ini misalkan lebih besar deh ya, lebih besar dari, nah ini A log ya, A log katakanlah A log C. Ya, dimana, nah ini basisnya udah sama. Nah, ini hati-hati masalah tanda
di sini ya, tanda pertidaksamaannya. Tandanya akan tetap B, nanti jadi yang alognya bisa kita coret ya, menyisakan numerus. Jadi B lebih besar dari C. Ya, ini kapan terjadi? Kalau si basisnya itu posisinya dia lebih besar dari 1. Ya, kalau basisnya lebih besar dari 1, ini tandanya nggak berubah. Tanda pertidaksamaannya kalau lebih besar ya tetap ini lebih besar. Ya, jadi nanti tinggal ambil numerusnya karena yang alognya bisa kita coret. Nah, ini tanda akan berubah. Ada kemungkinan berubah jadi nantinya B lebih kecil dari C. Nah, itu kejadiannya kalau si basisnya, yang basis A ini tuh dia posisinya antara 0 dan 1. Nah, ini. Ya, jadi kalau si A-nya itu nilainya antara 0 dan 1, saat kita coret yang alognya, nah nanti menyisakan numerusnya di sini tanda pertidaksamaannya dirubah. Kalau lebih besar ini jadi lebih kecil. Nah, itu sifat pertidaksamaan logaritma. Nah, masalahnya kan di sini basisnya kita nggak tahu berapa. Ya, ini masih bentuk fungsi nih, ada unsur X-nya. Cuman kalau kita analisa, ini dipastikan basisnya untuk kasus soal ini ya, basisnya ya, ini dipastikan antara 0 dan 1. Kenapa? Karena si X ini kan dikuadratin. Dikuadratin ini kan ya pastilah positif ya. Ini sekecil-kecilnya X tuh di sini 0 ya, 0 kuadrat tuh 0. 0 tambah 1, 1. Cuman kan tadi X nggak boleh 0 ya. X di sini nggak boleh 0. Nah, andai kata X-nya misalkan negatif deh, misalnya min 1 nih. Dikuadratin kan 1, tambah 1 ya jadi 2 ya. Ini jadi setengah. Setengah itu kan antara 0 dan 1. Andai kata X-nya positif, katakanlah 1 ya X-nya ya. Ya 1 kuadrat 1, 1 tambah 1, 2 ini penyebutnya. Ya jadi setengah juga. Ini apapun X-nya di sini, ini nanti akan menyebabkan si basisnya dipastikan antara 0 dan 1. Itu pasti. Nah, itu analisanya. Nanti kalian bisa coba angka-angka yang lain ya. Apapun ya makin besar X-nya ya nanti nilai-nilai basisnya ya semakin mendekati ke 0. Tapi dia dipastikan lebih kecil dari 1. Itu analisanya. Nah, sehingga nanti kalau misalkan ini kita tulis ulang ya. Ini basisnya 1 per X kuadrat tambah 1. Kemudian, nah logaritma ya. Logaritma numerusnya adalah X per 2. Nah, nanti yang ruas kanan, yang angka 1 ini, boleh dong kita ubah menjadi bentuk logaritma dengan kita ambil basis yang sama dengan basis yang ada di ruas kiri ya. Basis logaritma yang ruas kiri. Ya, supaya nanti bisa dicoret ini. 1 per X kuadrat tambah 1 ya. Nah, nantinya numerus di sini ya mesti sama dengan basisnya supaya nilainya 1. Ini kan nilai nggak boleh berubah ya. Jadi nanti numerus sama basisnya mesti sama. Ini 1 per X kuadrat tambah 1 juga ya. Nah, seperti ini. Ini numerusnya ya. Kalau basis dan numerusnya sama, ya hasilnya dia 1. Ini nggak mengubah nilainya. Tapi yang terjadi kalian bisa lihat. Ini kan basisnya sama nih. Ini seolah-olah bisa dicoret nih. Nah, yang ini ya. Yang 1 per X kuadrat tambah 1 lognya bisa dicoret. Menyisakan numerusnya, yaitu X per 2 dan hati-hati dengan tanda pertidaksamaan. Tadi yang basis ini kan kita analisa, ternyata ini apapun X-nya, itu dipastikan nanti nilai basisnya antara 0 dan 1. Tadi sifatnya, kalau basisnya antara 0 dan 1, setelah bentuk logaritmanya dicoret, itu tanda pertidaksamaannya dia berubah, berganti. Kalau lebih besar, jadi lebih kecil. Nah, di sini kebetulan lebih besar ya. Ini begitu dicoret bentuk logaritmanya, tanda pertidaksamaan berganti, ini jadi lebih kecil. Nah, itu analisanya ya. Lebih kecil dari ya numerus yang luas kanan, 1 per X kuadrat tambah 1. Nah, ini muncul jadi bentuk pertidaksamaan ya. Pertidaksamaan bentuk pecahan nih. Nah, ini pecahannya tuh yang ini. Nah, ini biasanya kita nggak boleh sembarangan ngaliin nih. Ini biasanya ya. Nggak boleh sembarangan, oh aku mau kaliin dengan 2 X kuadrat tambah 1 nih. Supaya nanti penyebutnya bisa langsung kita coret. Biasanya nggak boleh begitu. Ya, nah cuman untuk kasus soal ini
Ini yang penyebut yang X kuadrat tambah 1. Ini kan, ini yang masih bentuk fungsi ya. Yang kita nggak tahu ini nilainya berapa. Cuman bisa dipastikan ini positif. Pasti positif. Apapun X-nya. Karena kan ini dikuadratin. Apapun X-nya dikuadratin positif. Tambah 1 ya makin positif. Nah, karena kita udah memastikan ini positif, boleh nanti kalian kalikan dengan si penyebutnya, yaitu 2x kuadrat tambah 1. Dan nanti tanda di sini nggak berubah. Ingat ya, karena di sini pasti positif. Ingat, kalau pengali positif, tanda nggak berubah. Itu prinsipnya untuk pertidaksamaan. Tapi kalau pengalinya di sini negatif, tanda berubah. Nah, di sini kan kita udah bisa pastikan, ini pengalinya positif di sini. Karena x kuadrat tambah 1 positif. Artinya ini tanda nggak berubah. Ya, jadi waktu kita kalikan dengan 2x kuadrat tambah 1, nah ini x per 2 dikali 2x kuadrat tambah 1, nanti 2-nya coret ya. Menyisakan nanti si x-nya dikalikan yang ini kan, x kuadrat tambah 1. Nah, di sini tanda nggak berubah, tetap lebih kecil. Nah, kemudian 1/x kuadrat tambah 1 dikali 2x kuadrat tambah 1, nanti yang x kuadrat tambah 1-nya nyoret, menyisakan 1 kali 2. Nah, ini jadinya 2. Nah, ini jadi bentuknya lebih sederhana, nanti boleh yang ini kita kali-kaliin. Jadi x pangkat 3 ditambah x, nanti yang angka 2 pindah ruas, min 2. Nah, ini lebih kecil dari 0, kita harus carikan. Nah, nilai x nih, ini nanti kita anggap sama dengan dulu aja ya. Kita akan carikan solusi x untuk bentuk persamaannya. Nah, cuman ini pangkat 3. Ini kelihatannya untuk cari solusi x-nya kita harus pakai metode Horner nih ya. Masih ingat ya? Suku banyak, Horner ya. Nah, kita tuliskan dulu koefisien dari si suku banyak ini. Mulai dari yang pangkat 3 nih. Ini koefisiennya 1. Nah, hati-hati, ini kan nggak ada yang pangkat 2, ini langsung x pangkat 1, yang pangkat 2 itu koefisiennya 0. Kemudian yang pangkat 1 ini koefisiennya 1, dan ini konstanta min 2 ya, kita taruh di sini. Nah, nanti angka di sini bebas nih. Kalian bisa nentuin, tapi nanti sisa di sini haruslah 0. Ya, jadi bebas, nggak boleh sembarangan juga sih. Ya, coba kita ambil angka 1 aja ya. Nah, ini kita turunin, ini 1, coba kita periksa ya. 1 kali 1 di sini 1 ya. Ini metode Horner, nggak boleh canggung ya. 0 tambah 1, ini 1 ya. 1 kali 1 lagi di sini, ini isi di sini 1. Nah, ini 1 tambah 1, ini 2. Kemudian 1 kali 2, nah di sini 2. Dan tepat ini, min 2 tambah 2, 0. Artinya, ini waktu difaktorin, hati-hati ya. Ini kan kita dapat x-nya sama dengan 1. Nah, kalau satunya pindah ruas, ya ini jadi x min 1 ya. Nah, ini faktornya. Jadi bukan x plus 1, tapi x min 1. Nanti kalau x min 1-nya sama dengan 0, ya dapat x-nya sama dengan 1. Nah, ini yang kita sebut solusi x-nya. Paham ya? X min 1 dan faktor yang satunya lagi yang ini nih. Si hasil bagi nih, x kuadrat tambah x tambah 2. Nah, ini kita tulis ini, x kuadrat tambah x tambah 2. Nah, kemudian ini lebih kecil dari 0. Ya, nah yang ini kelihatannya nggak bisa difaktorin nih. Yang x kuadrat tambah x tambah 2 udah nggak bisa difaktorin. Kenapa? Karena nanti ini diskriminannya negatif. Ini kita pakai uji diskriminan aja yang rumusnya b kuadrat min 4ac. Masih ingat ya? Ini untuk bentuk kuadrat. Ini untuk tahu bentuk kuadrat ini bisa difaktorin atau enggak. Itu dari uji diskriminan. Ya, di mana B-nya itu yang di depan X. Nah, ini yang angka 1 ya. Ini kalau 1 dikuadratin, 1 dikurangi 4 dikali A-nya juga yang ini nih, yang di depan X kuadrat 1 ya. Nah, C-nya itu yang angka 2 ini. Ini kalau kita hitung hasilnya dipastikan negatif. Kalau diskriminan negatif, dipastikan ini nggak bisa difaktorin. Ya, jadi kita hanya dapat di sini faktornya ya cuman yang X min 1 dan X kuadrat tambah X tambah 2. Ya, untuk yang x min 1 sehingga solusi sebenarnya ini langsung aja ya. Cuman yang x min 1 sama dengan 0. Yang ini udah nggak bisa. Ya, karena udah nggak bisa difaktorin, kita nggak bisa dapat solusi x dari sini. Ya, jadi nanti x min 1-nya kita buat sama dengan 0. Dapat di sini x-nya sama dengan 1. Jadi kita mendapatkan solusi x-nya nih sama dengan 1. Ini solusi untuk bentuk persamaan. Ingat, ini soal aslinya kan pertidaksamaan. Nah, solusi untuk bentuk pertidaksamaannya kita lanjutin ke garis bilangan. Nah, nanti di garis bilangan ini, nah ini memuat angka 1 yang jadi solusi X kita kan. Paham ya? Nah, di sini kita dapat 2 daerah. Ya, ini kan kita cuma dapat 1 solusi X aja.
Ada dua daerah. Nanti kita uji angka ya di sini untuk menentukan daerah mana yang jadi daerah solusi. Itu kan mencari solusi bentuk pertidaksamaan ya, khususnya bentuk kayak begini nih. Ini bentuk pangkat tinggi kayak begini. Nah, angka yang kita uji 0 aja ya, yang gampang. 0 ada di daerah 1. Nanti kalian ujinya boleh ke yang ini aja nih, yang X pangkat 3 tambah X min 2 ya. Gantikan X-nya jadi 0. Ya, jadi 0, 0 pangkat 3 ya 0 ya. Tambah, ya 0 ini ya. 0 tambah 0, min 2 jadi min 2. Min 2 kemudian lebih kecil dari 0. Nah, ini kita mendapatkan pernyataan yang benar. Artinya daerah 1 ini daerah solusi. Karena wakil angkanya memenuhi kepertidaksamaan ini. Daerah 2 bukan dong, bukan solusi ya, daerah 2-nya. Solusi dapat di sini di daerah 1. Nah, cuman hati-hati. Tadi ada solusi yang dari numerus nih, X lebih besar dari 0. Nah, kelihatannya ini dibatasi di angka 0. Kalau kita nggak batasin, solusinya X lebih kecil dari 1, artinya nanti yang lebih kecil dari 0 pun kita anggap solusi. Padahal kan di sini syarat numerus tadi. Numerus di sini syaratnya X lebih besar dari 0. Dari yang ini nih, yang X per 2 tadi ya, lebih besar dari 0. Artinya ini ke kirinya dibatasi nih. Dibatasi di angka 0. Nah, jadi gini nih. Nah, solusinya seperti ini. Ya, jadi X lebih kecil dari 1, tapi dia mesti lebih besar dari 0. Dilihat dari syarat numerusnya. Dan ini memang 0 nggak ikut ya. Nggak ikut dalam solusi karena ini nggak dihitamkan dan ini memenuhi juga yang syarat basis. X tidak sama dengan 0 tadi. Kita dapat dari syarat yang basis. Sehingga solusinya ya ini. Daerah yang dibatasi antara 0 dan 1 ya. 0 lebih kecil dari X, lebih kecil dari 1. Ini solusi akhir kita. 0 lebih kecil dari X, lebih kecil dari 1. Jawaban di sini yang C. Selesai. Nah, ini masalah pertidaksamaan logaritma dipelajari sifat-sifatnya ya untuk pertidaksamaan logaritma. Kapan tanda berganti, tanda pertidaksamaannya kapan dia tetap. Ya, dan syarat-syarat dari basis, numerus ini dipelajari. Oke, sip.